Hello yay, gue Eri. Balik lagi nih, gue mau ngasih rekomendasi film untuk kalian. Film sequel dari video gue yang sebelumnya. Tapi bedanya di sini para tahanan yang ada di Terminal Island harus balapan di lokasi lain, seperti ajang internasional gitulah jatuhnya. Tapi tetap aja tujuannya balapan dan saling membunuh untuk dapetin kebebasan. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, gua saranin nih untuk nonton dulu biar alur ceritanya bakal masuk akal dan kalian gak bingung jadinya. Ya udah, gak perlu lama-lama lagi. Yuk, atur posisi duduk dan rebahan, siapin cemilan dan atur posisi dedek Joni kalian. Dan inilah film Death Race 3. Scene berawal dari Pak Gendut yang di film sebelumnya, dialah pemilik dari acara Death Race ini. Dan ada satu karakter lagi nih, karakter baru, bernama Niels York. Ini perawakannya. Dimana Niels ini adalah pembeli saham Death Race, tapi dia mengembangkannya untuk menjadi kancah internasional. Dimana dari seluruh penjara di dunia diminta perwakilannya untuk balapan. Enjoy your moment while you can. Scene berpindah ke tokoh utama kita yaitu Lucas, yang sekarang sih jadi namanya Frankenstein. Lucas lagi olahraga tipis nih, dan dia masih memikirkan kejadian buruk yang menimpanya di balapan beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan dia harus merahasiakan kematiannya kepada pacar dan teman-temannya nih. Lalu Lucas dibawa ke hadapan Nile untuk dijelaskan bahwa dia direkrut untuk balapan di ajang Death Race Global. Tapi di sini Nile malah mengancam Lucas untuk tidak memenangkan balapan. Karena kalau Lucas memenangkan balapan, maka ia akan bebas dan Death Race akan sepi penonton karena Frankenstein sudah bebas. Jadi Nile mengancam akan membunuh Lucas serta Katrina dan kawan-kawannya Lucas kalau Lucas yang gak mau nurut. Nah, si Nile ini ngelakuin kesalahan nih, karena yang diancam kan tokoh utama. Berarti inilah titik awal kehancuran seorang Nile. Plok nih orang emang. You win, you die. Really? Niles? Scene berpindah di Afrika Selatan, lebih tepatnya di penjara Kalahari, di mana penjara ini terletak di tengah gurun pasir sehingga mustahil ada yang bisa kabur dari penjara ini. Terlihat mobil yang membawa tahanan dari Terminal Island, yang dimana yang dikirimkan dari Terminal Island ada 14K dan beserta timnya, serta Frankenstein atau Lucas dan timnya juga. Di saat Frankenstein diturunkan, terjadi sedikit insiden di mana tahanan Kalahari membuat kericuhan dan pertarungan kecil pun tidak bisa terhindarkan. Dan di saat pertarungan, secara tidak sengaja ada salah satu tahanan yang memukul Frankenstein, yang membuat topengnya menjadi lepas dan Katrina melihat bahwa di balik topeng itu sebenarnya adalah Lucas, yang membuat Katrina dan kawan-kawan terkejut terheran-heran, tapi tidak makan daging anjing dengan sayur kol. Always was you. We thought you were dead. Di hari pertama, seluruh tahanan wanita termasuk Katrina dikumpulkan dan diseleksi untuk menjadi navigator. Akan tetapi, yang dilakukan bukan kaleng-kaleng, karena mereka harus survival deathmatch, di mana seluruh tahanan wanita yang mengikuti ajang tersebut akan battle royale untuk saling membunuh, dan harus menyisakan beberapa orang saja.
Untung aja Katrina dapat bertahan dan masih hidup, sehingga bisa menjadi navigator untuk Frankenstein. Scene berpindah di mana seluruh tahanan yang mengikuti balapan ditanamkan chip yang dimana alat ini adalah chip detektor rudal. Jadi apabila tahanan ada yang mencoba untuk kabur, maka akan ditembak dengan rudal kendali hingga dia koit. Menjelang hari pertama balapan, seluruh peserta mempersiapkan mobil dan persenjataan. Di saat itu, Liz menjelaskan tentang sistem persenjataan yang ada. Dan ada adegan lucu nih di sini, di mana Liz salah fokus saat melihat gumpalan daging segar milik Katrina yang terlihat jelas di depan matanya. Locations are marked on the map indicated here on the tablet. Now remember, there's a speaker and mic here. It's that beautiful girl sitting next to you. Gotcha. Balapan pun dimulai, dan ada satu hal konyol di mana ada satu tahanan yang mencoba kabur, dan sudah pasti tuh langsung dikejar dengan rudal kendali. We've got a jumper. And the Jackal becomes a death race first. Balapan dilangsungkan di tengah gurun, di mana semua jalan yang terlihat cuma pasir doang tuh. Satu persatu mobil yang ada pun saling senggol-menyenggol dan saling serang-menyerang, sampai salah satu dari mereka ada yang dikalahkan dan koit. Ada satu scene di mana salah satu tahanan mengalami insiden dan mobilnya terbalik. Akan tetapi, dia masih selamat dan mencoba melarikan diri dengan berlari. Tapi, hal itu tidak bisa Ferguson, karena dia langsung ditargetkan dengan rudal kendali jarak jauh hingga terkena rudal. Dan tubuhnya pun jadi cincang, tapi nggak bisa dijadiin masakan Padang. We've got a runner. Who? Tiba di mana mereka melewati pedesaan tempat veteran Kalahari nongkrong. Sontak, mereka ditembaki oleh veteran tersebut. The warlords of Kalahari. They're responsible for exactly crime in the region, drugs, prostitution. Di hari pertama, Razor pun memenangkan pertandingan. Frankenstein pun sebenarnya bisa memenangkan pertandingannya, tapi dia teringat ancaman dari Niles yang akan membunuh teman-temannya beserta pacarnya sendiri. Maka dia pun mengalah. Katrina, look, I know I fucked up, okay? Setelahnya, Razor menghampiri markas Frankenstein untuk membuat kegaduhan, dan alhasil membuat Goldberg menjadi terluka. Di saat Goldberg terluka, dia dibawa ke klinik di mana perawat di klinik tersebut diam-diam menyukai Goldberg. Dan di saat Liz dan Karina menunggu dengan rasa khawatir, si Liz masuk ke klinik, tapi malah menemukan Goldberg dan si perawat lagi melakukan hal yang enak nih. Bajinguk dasar. Kawan lagi khawatir, dia malah enak-enakan. Am I gonna be alright? You're gonna be fine. How is he?
Frankenstein yang dianggap sebagai tahanan VVIP pun mendapat hadiah untuk navigator wanita yang memenangkan pertandingan bersama Razor tadi. Yang hadiahnya adalah pengenceritan dengan Frankenstein. Akan tetapi, ketika si Awe ini udah buka semua pakaiannya, entah kenapa si Frank atau si Lucas ini nggak bisa tegang kali ya, atau lemah syahwat entah apalah. Dan dia nggak sama sekali menyentuh Awe tersebut. Aduh. A prize. A free fuck. Amber, get up, move it. Fucking bitch! Frankenstein? Yeah. Di hari berikutnya, seluruh peserta mempersiapkan diri masing-masing. Dan di sini terlihat Lucas menjelaskan apa yang sedang terjadi, termasuk tentang ancaman dari Niles. Dan mereka pun menyusun rencana agar bisa melarikan diri tanpa ada orang yang tahu. So, I made a new deal. Di hari kedua balapan, tersisa 6 pembalap saja yang masih ada di balapan. Dan mereka pun memulai balapannya di hari kedua. 14K, Razor. Ada seorang pembalap Awe bernama Olga tanpa Syahputra dipepet oleh pembalap lain yang ingin membunuhnya, sampai mobil Olga itu terbalik. Di saat mobil Olga sudah terbalik, si pembalap tadi mau menabrak Olga yang keluar dari mobil. Akan tetapi, Olga mengambil langkah pintar dengan menembakkan senjatanya dari mobilnya tersebut. Dan di saat mobil pembalap tadi mendekat, lalu mobil pembalap tadi langsung terkena tembakan. Tapi gak lama dari itu, ada pembalap lain yang langsung menabrak Olga juga, hingga si Olga koit juga tuh. Setibanya mereka di jalur kawasan penduduk, terlihat bahwa penduduk setempat tidak menyukai adanya death race dan melakukan unjuk rasa. Sampai salah satu dari pembalap berkulit hitam yang ada tertangkap lalu dibunuh oleh warga setempat dan jasadnya diarak keliling kampung. Di saat mereka melewati markas veteran Kalahari, Lucas sengaja menyerang para veteran agar mereka mengejar Lucas. Dan itu merupakan salah satu upaya Lucas untuk melarikan diri. Sontak saja, para veteran mengejar Lucas sampai di saat dekat dengan garis finish, veteran tersebut terus menembaki dengan membabi buta, hingga Goldberg yang ada di pit stop terkena ledakan atas tembakan tersebut, hingga dinyatakan tewas. Dan di hari kedua selesai dengan tidak adanya pemenang. Scene berpindah di mana secara tidak sengaja Lucas berbicara dengan salah satu tahanan bernama Psycho. Dan secara tidak langsung, hal itu memberikan ide pada Lucas untuk mematangkan rencana pelarian dirinya. Frankenstein will always emerge. Tiba di hari ketiga, Lucas sudah siap untuk mengeksekusi rencana pelariannya. Akan tetapi, di saat Lucas ingin memenangkan balapan, Niles dengan sengaja menembak rudal pengendali untuk membunuh Lucas. Akan tetapi, kalian akan kaget ketika 14K membantu Lucas dengan mengeluarkan peluru penghalau, sehingga rudal yang mengincar Lucas tidak mengenainya. Ready the missile. Targets locked. The tracking device.
Activate countermeasures! Kalau kalian menonton video sebelumnya, di saat Lucas menyelamatkan 14K, nah, hal ini merupakan balas budi dari 14K ke Lucas. Hey, 14K. Thank you. You're welcome, Lucas. Sontak, Lucas mengeksekusi rencananya, di mana dia sudah bekerja sama dengan presenter AW yang selalu ada di samping Niles, untuk memborgol Niles di ruangannya. Dan Lucas pun memasuki mobilnya ke ruangan Niles untuk meledakkan mobilnya ke arah si Niles tersebut. You aren't going anywhere. Nah, di sini nih plot twistnya terjadi, di mana sebenarnya Goldberg nggak mati, tapi hanya meledakkan dirinya dan berpura-pura mati. Lalu, Lucas dan Katrina keluar dari mobil sebelum mobilnya meledak dan mengenai Niles. Dan rencana mereka yang sebenarnya adalah berpura-pura mati, dan Lucas menukar Niles menjadi Frankenstein dengan cara memasukkan chip pengenal yang tertanda sebagai Frankenstein di saat Niles dirawat medis dan dibantu oleh perawat klinik yang tadi. Has the ultimate prize. Frankenstein can never die. He can be shot, he can crash and... Di saat mereka ingin melarikan diri, secara terkejut bahwa Liz tidak ingin ikut dikarenakan dia bingung ketika keluar penjara itu harus ngapain sih saat bebas, dan ini membuat Goldberg sedih karena harus meninggalkan sahabatnya di penjara. Someone once told me, fuck logic. Di akhir film pun mereka merayakannya dengan berlibur di pantai, dan film pun udahan. Di sini memang agak ribet ya jalan ceritanya, karena alurnya maju mundur, serta adanya plot twist. Kalau mau lebih jelasnya, silahkan deh kalian tonton full, dan gua jamin filmnya seru. Dan gua Eri, bersama kerabat yang bertugas, yaitu gua sendiri, mohon pamit dan get it out.